Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu ya di bulan September. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kami buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ya atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Sekarang kita akan bacakan ya. Di sini kartunya udah aku shuffle. Jadi langsung baca aja ya. Untuk kamu yang berzodiak Gemini, kita punya calling in your soulmate, let go of control issue, dan worth waiting for. Ya, dan di kartu tarotnya kita punya Lovers, Seven of Swords, Eight of Cups, King of Pentacles, dan juga The Hierophant. Ya, kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi kamu bisa dealing sesama Gemini. Dan di sini karena melihat dari dua sisi ya, energinya bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, dan di bottomnya di sini ada rekonsiliasi. Oke, di sini yang aku lihat ya, mungkin hubungan kamu dengan seseorang ini kayak coba untuk move on gitu ya, saling melepaskan gitu ya, saling melepas. Jadi ada kemungkinan kalian ini lagi ada problem, masalah, karena dengan dan calling in your soulmate nih, maybe ada yang udah tidak komunikasi dan ini cukup lama, tapi kayak ada energi stagnan. Maksudnya stagnan nih gini, walaupun kalian udah nggak komunikasi, udah nggak ketemu lagi gitu ya, tapi kayak ngerasanya masih ada kegantung-gantung gitu loh. Dan seseorang ini tuh kayak pengen menghubungi kamu lagi, pengen ada komunikasi lagi, seperti itu. Tapi dengan adanya let go of control issue, seperti yang aku bilang, ada isu di sini dari dirinya dia, atau dia coba untuk mengendalikan di sini ya. Maksudnya mengendalikan ya, mengendalikan sikap atau tindakan gitu. Jadi walaupun dia ingin menghubungi kamu, pengen ketemu sama kamu lagi, tapi kayak dia tahan gitu loh. Ya, dia tidak coba untuk menghubungi kamu atau kontak kamu dulu, tapi cuman berharap dan berdoa di sini agar bisa kembali atau bertemu atau bersama kamu lagi. Ya, masih ada ego, masih ada gengsi seperti itu. Makanya kayak dia tahan gitu ya. Dia tahan sikap atau tindakan dia gitu. Dan ada keinginan juga kayak ingin ya kayak seperti yang mulai tadi, kayak harapan dia tuh kamunya dulu gitu loh, untuk bisa kontak dia atau kembali sama dia gitu. Dan situasi ini tuh kayaknya udah kamu biarkan lama ya, antara kamu dengan dia ini gitu. Maksudnya dibiarkan dia itu mungkin hubungan kamu kayak nggak ada komunikasi gitu loh. Kalian ini udah saling diem dan ini cukup lama. Hubungan kamu ini kayak nggak kalian selesaikan, bisa aja seperti itu di sini ya. Jadi ada masalah sebelumnya, kemudian kalian saling diem ataupun memang nggak saling komunikasi, kemudian jadi kayak putus tapi nggak putus gitu loh, karena kalian nggak ada putus gitu loh. Jadi kayak dibiarkan kayak gitu aja gitu, masalah kalian nggak diselesaikan seperti itu. Dan di sini kayak kan jadinya kayak stuck ya, apalagi di sini dengan adanya The Hierophant dan Knight of Pentacles. Untuk beberapa orang mungkin di sini sudah ada pernikahan ya antara kamu dengan dia gitu ya. Makanya kayak kalaupun memang udah putus, udah berpisah, tapi kok kalian belum ada perceraian gitu ya. Tapi kalau kalian masih sama, tapi kalian saat ini udah nggak sama lagi, nah istilahnya kayak gitu. Makanya di sini ada word waiting for gitu, yang dimana seseorang ini tuh kayaknya menunggu untuk adanya rekonsiliasi dengan kamu, atau ya memang dia ada keinginan di sini untuk rekonsiliasi dengan kamu gitu. Karena ya seperti tadi, kalau kalian ada pernikahan di sini kan ada sesuatu yang belum selesai kayak gitu loh. Ya, namun saat ini memang dia berusaha untuk let go ya, untuk move on ya, untuk tidak kontak kamu. Tapi di satu sisi dia juga berharap untuk mungkin ya hubungan ini tuh kayak gimana sebenarnya, karena dengan ada Seven of Swords ini kayak ada situasi yang bingung gitu loh. Ya, dia ini kayak bingung gitu loh. Di satu sisi dia ingin move on gitu ya, tapi di satu sisi kok rasanya kayak gini gitu. Kalaupun dia move on kok sulit gitu loh. Padahal dia di sini tahu ya, tahu bahwa oke, ya udah kayak ini tuh kayak diserahkan gitu loh sama semesta untuk kedepannya kayak gimana tuh ya udah gitu. Tapi ada kebingungan gitu yang dia rasakan, karena di sini walaupun dia coba move on ya, mungkin dia coba untuk bertemu dengan orang baru misalkan ya, tapi kayak nggak bisa gitu loh ya, hati dia tuh kayak nggak bahagia gitu loh. Ada rasa kesepian ya, ada rasa kayak
semacam ya pokoknya nggak bahagia. Eight of Cup ini biasanya kayak perasaan-perasaan yang masih kosong gitu loh ya, kayak ya karena dia meninggalkan perasaannya buat kamu, jadi kayak masih ada sesuatu yang dia rasa itu kayak nggak enak gitu loh di hatinya dia yang kayak nggak ngerasa terpenuhi gitu loh, kayak nggak bahagia gitu loh, kayak nggak menemukan apa sih yang membuat dia bahagia seperti itu ya. Makanya dia kayak bingung gitu loh ya untuk maju ke depan tuh kayak gimana gitu loh ya, move on juga kayak gimana gitu, karena ya itu, karena What Waiting For ini juga berbicara tentang ada pelajaran yang harus kalian pelajari dari koneksi ini gitu. Dan lovers ini menandakan bahwa yang dianya ini sebenarnya masih cinta sama kamu, ingin ketemu sama kamu, ingin komunikasi lagi seperti itu. Dan memang mungkin kalian ini terkoneksi dengan soulmate kalian ya, atau untuk beberapa orang twin flame kalian. Jadi ada pertumbuhan gitu loh ya. Kalian ini belajar bertumbuh bersama gitu ya. Melalui koneksi ini tuh kayak ada pelajaran pertumbuhan gitu loh, pertumbuhan jiwa lah ya, pertumbuhan diri seperti itu ya. Dan King of Pentacles, mungkin kalian ini dealing dengan seseorang yang sebenarnya ya kalau dari segi finansial nih orang ini cukup mapan ya, orangnya mungkin kaya, penghasilannya bagus gitu ya, atau dia seorang pengusaha misalkan ya, walaupun bukan pengusaha yang besar gitu ya, tapi mungkin dia punya bisnis usaha sendiri gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau dari segi materi finansial ini orang ini cukup mapan gitu loh. Kalaupun belum menikah nih ya, bisa dijadiin pasangan yang memang cocok gitu loh, karena dia udah punya ya, contohnya nih ya dari segi uang tuh pekerjaan tuh dia oke gitu ya. Kemudian dari segi mungkin dia juga udah punya rumah sendiri, mobil sendiri, istilahnya kayak gitu loh. Jadi kayak udah siap untuk menikah seperti itu, bener-bener udah siap lah ya. Orang bilang tuh kayak dia ini orang yang mapannya seperti itu gitu, dan memang cocok untuk dijadiin pasangan hidup gitu, atau kayak suami gitu loh, karena udah ya memang udah waktunya seperti itu. Dan dengan adanya The Hierophant juga ini, aku ngerasa seseorang ini juga saat ini kayak lagi banyak berdoa gitu ya, banyak meningkatkan sisi-sisi spiritual dia gitu ya. Mungkin dia juga belajar untuk menenangkan diri ya, karena ya ada situasi yang ambigu, situasi yang bikin dia stres, bikin dia bingung. Makanya juga dia belajar untuk bikin dirinya tuh balance atau seimbang gitu loh, seperti itu. Dan Hierophant ini juga berbicara tentang harapan dan doa ya, seperti itu. Dia berharap, berdoa untuk bisa menemukan ketenangan, kedamaian, dan juga gimana sih caranya agar bisa menyelesaikan problem ini, masalah ini, seperti itu ya. Kalau kalian udah menikah gitu loh. Tapi kalau kalian belum menikah, di sini aku rasa seseorang ini ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu ya. Dulu dia berusaha ya untuk meninggalkan kamu, untuk move on dari kamu, tapi ternyata nggak bisa gitu loh ya. Dan untuk kedepannya aku rasa seseorang ini ingin kembali lagi sama kamu ya, untuk karena di sini ada King of Pentacles ya, mungkin seseorang ini tuh kayak ingin hubungan yang lebih serius gitu loh dengan kamu, apalagi dengan adanya The Hierophant ya, yang dimana orang ini tuh pengen menikah sama kamu, pengen hubungan yang lebih serius, kemudian dapat restu gitu loh dari orang tua kamu, misalnya kayak gitu loh ya. Dan untuk beberapa orang, gak semua, mungkin kalian ini sebelumnya gitu ya, kenapa hubungan kamu jadi seperti ini memang ada perbedaan ya, dari segi adat budaya gitu, mungkin agama. Harapan ini biasanya beda budaya, agama seperti itu. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu, atau kalau nggak gitu ya mungkin ini ada perbedaan dalam dalam pola pikir ataupun sesuatu lah yang kalian ini mungkin sebelumnya itu kayak nggak bisa untuk bisa bekerja sama atau toleransi kayak gitu ya, ketika kalian itu terjadi hal-hal yang yang mungkin kalian tuh kayak berbeda pendapat gitu ya, atau berbeda pandangan seperti itu. Nah kayak pengen menang sendiri, pengen benar sendiri, nah istilahnya kayak gitu ya. Tapi ketika kalian terjadi perpisahan ini, aku rasa ada banyak hal yang mungkin kayak membuka kesadaran kalian dan juga dia gitu, sehingga di sini mau belajar gitu loh, atau bertumbuh seperti itu. Karena ada Lovers dan The Hierophant di sini, aku rasa kayak kalian ini sama ya,
seperti yang mulai tadi, kalau kalian ini bukan soulmate ya, twin flame, dan juga punya tujuan yang sama sebenarnya di sini ya. Dan kalau misalkan kalian komunikasinya baik, bagus di sini, aku rasa hubungan kalian ini benar-benar sejalan gitu loh. Harapan dengan the lovers ya, memang ada beberapa ini terikat pernikahan ya, dan juga nggak hanya pernikahan ya, tapi kayak kalian ini sebenarnya tujuan kalian ini sama ya, memiliki nilai yang sama, yang dimana kalian tuh pengennya tuh saling mencintai, saling menyayangi, pokoknya ada nilai-nilai yang baik gitu loh di dalam hubungan seperti itu. Tapi entah kenapa ya, di sini kok hubungan kamu jadi seperti ini gitu sebelumnya. Tapi nggak bisa disalahin juga ya perpisahan itu, karena juga di sini ada divine timing ya, memang ada pertumbuhan diri gitu ya, atau perkembangan jiwa kalian gitu loh. Jadi dari koneksi ini kalian itu dapat apa ya, sesuatu gitu, kayak belajar gitu loh ya, untuk kalian jadi dewasa, jadi lebih baik, bahkan di sini untuk menyembuhkan kalian dari trauma masa lalu gitu. Karena lovers ini bisa biasanya ya, kalian ini cerminan gitu. Biasanya kalau cerminan ini kadang-kadang memang ada sisi-sisi dari diri kalian tuh harus diperbaiki gitu ya, atau disembuhkan gitu loh ya, seperti itu. Oke. Begitu. Namun di sini aku rasa akan ada rekonsiliasi kok ya. Di sini juga ada Ace of Wands, kayak awal baru gitu loh, akan ada kesempatan lagi. Mungkin seseorang ini akan datang kembali ke dalam hidup kamu, dimulai kesempatan lagi gitu ya. Kalau kalian yang sudah menikah, akan ada rekonsiliasi, perbaikan di dalam hubungan kamu gitu. Namun untuk kamu yang menikah ini ya, terserah kamu ya, kamu itu mau memberi kesempatan atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan kalian memberi dia kesempatan ya bagus, karena hubungan kalian udah ada pernikahan gitu ya, dan dari situ kan kalian dapat belajar dua-duanya gitu loh ya. Kalau misalkan bersama lagi ya jelas kalau orang udah bisa menyadari kesalahan, introspeksi gitu ya, karena dengan adanya harapan ini tentang nilai-nilai kebaikan atau kayak tentang spiritual gitu ya, pertumbuhan secara spiritual gitu. Dan aku rasa orang ini tuh worth it kok untuk kamu tunggu gitu loh ya, seperti itu. Dan di sini kalau kalian yang belum menikah pun juga sama ya, melalui koneksi kamu ini kayak ada pendewasaan gitu loh, baik dari dirinya kamu juga dia gitu loh. Jadi ketika kalian nanti bersama menikah itu, kalian itu udah nggak ini gitu ya, kayak udah tahu gitu loh bahwa oke, ternyata orang ini yang memang kamu butuhkan, kamu inginkan, atau kayak bener-bener ya kalian udah sama-sama belajar ya untuk sebelumnya. Jadi bukan nggak ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat nantinya gitu loh ya, dari sisi baiknya dia gitu loh ya. Karena What Waiting For ini juga kayaknya orang ini tuh memang pantas gitu loh untuk kamu tunggu gitu loh ya. Kamu juga kayak ngerasa bingung gitu ya dengan situasi kamu. Untuk yang berpisah ini, yang kamu belum ada pernikahan ini, kamu juga kayak bingung gitu loh, karena ingin melepaskan dia, tapi kayak kamu masih masih keinget gitu loh ya. Makanya kamu kayak ragu-ragu gitu loh untuk bener-bener lepasin dia, itu kayak masih ragu gitu loh. Padahal kamu tahu gitu loh, tapi kamu kayak masih menoleh gitu loh ke belakang gitu loh. Seperti itu, masih kayak kayak gini loh, kamu itu kayak masih ngerasa kayak dia ngejar aku nggak ya, kayak gitu, dia kembali lagi ke aku nggak ya, kayak gitu loh istilahnya. Tapi mau maju itu kayak kamu juga ragu-ragu gitu loh ya. Makanya di sini aku juga ngerasa untuk kamu ini juga pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan move on, tapi belum bener-bener move on sepenuhnya gitu loh ya, seperti itu. Karena mungkin di masa lalu kalian ini terlalu banyak kenangan yang mungkin memang sangat melekat ya di hati kalian, karena ada lover juga. Jadi secara emosional, secara perasaan ini kalian juga melekat sama dia gitu loh. Ada hal-hal yang mungkin kamu juga rasain bahwa kamu itu ngerasa berbeda saat bersama dia gitu loh ya. Sebelum-sebelumnya mungkin kamu dengan pasangan kamu ketika putus itu udah oke, selesai gitu ya. Tapi dengan dia itu rasanya beda banget gitu loh. Kok susah sekali gitu, kayak seolah-olah tuh kayak ada sesuatu yang yang membuat kamu dengan dia itu selalu tertarik lagi gitu loh. Ketika kamu ingin move on, ingin jalan dengan orang baru, tapi kayak
ada yang sesuatu yang kayaknya mengingatkan kamu lagi atau buat kamu tuh berpaling lagi ke arah dia. Nah, istilahnya tuh seperti itu gitu. Oke. Dan dia pun juga di sini ya. Gitu. Kalau yang menikah ini memang situasi kamu tuh kayak kamu biarkan gitu aja seperti ini dan udah cukup lama di sini gitu. Gak ada yang mau sama-sama mau mengalah untuk mengkomunikasi dulu gitu, karena ya itu ada lovers. Lover ini biasanya cerminan ya. Kamu dengan dia ini cerminan gitu loh. Dia gengsi untuk menghubungi kamu, kamu juga gengsi. Ya, dia ragu untuk menghubungi kamu, kamu juga ragu gitu loh. Jadi ya seperti ini jadinya gitu. Dibiarkan kayak gitu aja gitu loh. Ya, kayak kalian ini sebenarnya berperang dengan diri kalian masing-masing gitu, egonya kalian masing-masing gitu. Makanya hubungan kamu jadi seperti ini gitu. Dan kayak kamu tuh serahkan aja gitu, kamu pasrahkan saja sama Tuhan, tapi kayak ada situasi yang kok kayak gini ya gitu loh, kayak ada rasa kesel juga gitu loh. Kenapa situasinya tuh seperti ini gitu. Ya, kayak ada situasi yang kamu tuh ingin kontrol, ingin kendaliin gitu ya, tapi nggak bisa, yang memang seharusnya kamu lepaskan tapi kamu nggak lepasin gitu loh ya, keinginan untuk mengendalikan itu atau mengontrol itu gitu ya. Makanya saat ini fokus kamu itu adalah ke diri kamu. Coba apa yang di sini perlu kamu perbaiki dari dirinya kamu gitu loh ya, karena di sini juga ada divine timing gitu loh. Divine timing ini adalah waktunya semesta. Kalau kamu bertanya-tanya kapan dia kembali, di sini ya ada divine timing ya, tidak tahu apa, nggak perlu tahu gitu loh kapan gitu istilahnya, karena di sini nggak ada jawaban ya. Jawabannya ya serahkan sama semesta gitu, biarkan mengalir istilahnya kayak gitu. Biarkan mengalir sesuai dengan aliran semesta. Yang penting harapan kamu apa, doa kamu apa, afirmasi kamu apa, lepas. Nah, istilahnya kayak gitu. Ya, serahkan semuanya gitu. Jangan coba untuk kontrol atau kendaliin harus sekarang gitu, karena situasi kamu bingung ya, membingungkan ini gitu ya. Kamu jadi seperti itu. Saat ini fokus aja ke diri kamu gitu, karena dengan kamu memperbaiki diri kamu, fokus dengan diri kamu, semuanya nanti akan berjalan dengan sendirinya gitu ya. Seperti itu. Ya. Di sini rekonsiliasi, ada keinginan untuk bertemu gitu. Kalau memang ini kamu yang dealing dengan twin flame kamu ya, kamu itu nggak pernah berpisah kok dari dia gitu loh, di dimensi yang lebih tinggi gitu, atau di dunia spiritual istilahnya gitu. Dia masih selalu ada bersama kamu di sini gitu ya. Jadi kamu ini nggak benar-benar berpisah ya, yang berpisah hanya fisik kalian saja. Suatu saat nanti pasti kalau di sini sudah timingnya, udah waktunya kalian akan bertemu lagi gitu. Seperti itu ya, untuk kalian yang ini memang dia mungkin twin flame kamu ya, yang udah menikah ini gitu. Karena dengan adanya harapan pernikahan juga, pernikahan kamu kan masih ada, belum selesai gitu loh istilahnya. Jadi pasti suatu saat kalian akan dipertemukan lagi gitu ya, entah ini menyelesaikan masalah kalian secara pribadi ataupun berkaitan dengan pernikahan kalian. Seperti itu. Ini untuk yang menikah gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.